Penyakit malaria disebabkan oleh parasit protozoa genus Plasmodium yang dapat masuk ke dalam darah manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Di dunia terdapat sekitar 2000 spesies Anopheles. 60 spesies diantaranya diketahui sebagai penular malaria. Di Indonesia sendiri ada sekitar 80 spesies Anopheles. 24 spesies diantaranya telah terbukti penular malaria. Salah satu spesies yang dinyatakan sebagai vektor adalah nyamuk Anopheles sinensis. Nyamuk Anopheles sinensis berkembang biak di tempat terbuka yang ada tanaman air seperti sawah, rawa, empang, dan saluran irigasi. Setiap tahun ada sekitar 70 juta orang dihinggapi penyakit malaria dengan mortalitas 1%. Penyakit ini terutama terdapat di negara-negara yang beriklim panas dan lembab, yang letaknya lebih rendah dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Tempat ini merupakan tempat ideal untuk berkembang biaknya nyamuk Anopheles. Siklus hidup semua spesies parasit malaria pada manusia adalah sama, yaitu siklus aseksual yang berlangsung pada manusia sebagai host-phase intermediate, dan siklus seksual yang berlangsung pada nyamuk Anopheles sebagai host-phase definitif. Genesis penyakit malaria. Penyakit malaria biasanya ditandai dengan 3 gejala utama, yaitu demam, anemia, dan slepnomegali atau pembengkakan limfa. Yang pertama adalah demam. Siklus hidup Plasmodium ada 2, yaitu siklus seksual pada nyamuk dan siklus aseksual pada manusia. Siklus aseksual pada manusia bermula dari nyamuk Anopheles yang mengandung Plasmodium menghisap darah manusia dibarengi dengan mentransfer Plasmodium ke manusia. Dalam hal ini yang diinjeksikan adalah bentuk sporozoid dari Plasmodium yang merupakan hasil siklus seksualnya pada nyamuk. Lalu sebagian sporozoid tersebut menuju ke hati dan akan langsung mengalami pematangan menjadi skizon. Nah, sebagiannya lagi akan berkembang menjadi hipnozoid dan mengalami dorman. Hipnozoid tersebut dapat tinggal di dalam sel hati selama berbulan-bulan dan bahkan sampai bertahun-tahun. Nah, suatu saat bila imunitas tubuh manusia menurun, maka hipnozoid tersebut menjadi aktif sehingga menimbulkan penyakit malaria yang kembali kambuh. Kemudian untuk sporozoid yang sudah mengalami pematangan menjadi skizon kemudian akan pecah menjadi merozoid dalam jumlah yang sangat banyak. Dengan adanya merozoid tersebut, maka tubuh akan memberikan perlawanan di mana sel-sel makrofag, monosit atau limfosit mengeluarkan berbagai macam sitokin seperti tumor necrosis factor atau TNF dan interleukin 6 atau IL-6. Nah, sitokin-sitokin tersebut akan menuju ke aliran darah, kemudian menuju ke hipotalamus yang merupakan pengatur suhu tubuh manusia, sehingga suhu tubuh akan meningkat dan terjadi demam. Selanjutnya, gejala yang selanjutnya adalah anemia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di aliran darah merozoid akan juga menginfeksi sel-sel darah merah yang berakibat pada pecahnya sel darah. Dengan terinfeksinya sel darah merah, maka darah akan berkurang dan terjadilah anemia atau kekurangan darah. Selanjutnya adalah splenomegali atau pembengkakan limfa. Splenomegali merupakan keadaan di mana limfa mengalami pembesaran lebih dari keadaan normalnya. Fungsi limfa sendiri yaitu diantaranya adalah menyaring dan menghancurkan sel darah yang rusak dari sel darah yang sehat. Jika terjadi pengrusakan sel darah merah oleh merozoid, maka sel darah merah yang rusak tersebut akan dibawa ke limfa untuk dihancurkan. Namun, jika merozoid melakukan penghancuran sel darah merah secara terus-menerus, maka sel darah merah yang rusak akan menumpuk di limfa yang menyebabkan limfa mengalami pembengkakan atau yang biasa disebut dengan splenomegali.
Terdapat beberapa kandungan zat dalam buah pare, di antaranya ada alkaloid, glikosida, asam trioksanat, zat besi, asam linoleat, kalsium, resin, asam resinat, garam fosfat, asam oleat, asam stearat, dan L-oleostearat. Di antara zat-zat di atas yang berperan sebagai anti malaria adalah jenis alkaloid momordisin. Pare menjadi sorotan para peneliti setelah munculnya riset mengenai kloroquine dan artemisinin yang merupakan salah satu pengobatan pada penyakit malaria. Kloroquine dan artemisinin ditemukan tidak lagi efektif untuk menghambat perkembangan parasit penyebab malaria, terutama pada strain 3D7 dari Plasmodium falciparum. Resistensi Plasmodium falciparum terhadap kloroquine sendiri sudah menyebar hingga ke berbagai benua seperti Amerika, Afrika, dan Asia. Untuk mencegah terjadinya hal buruk akibat resistensi tersebut, maka diperlukan penemuan obat lain yang memiliki potensi anti-malaria terhadap protozoa Plasmodium falciparum yang sudah mengalami resistensi. Ekstrak metanol dari buah pare ini menunjukkan aktivitas larvicidal dan pubicidal yang efektif membunuh faktor nyamuk Anopheles stephensi penyebab penyakit malaria. Jika dilihat dari kandungannya, pare memiliki potensi dalam menghambat perkembangan parasit tersebut. Salah satu penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2014 menguji pare dengan cara mengekstrak buah pare terlebih dahulu dengan menggunakan metanol, lalu dilakukan uji anti-plasmodium pada Plasmodium falciparum 3D7. Hasil pengujian menggunakan nilai IC50 atau konsentrasi sampel yang mampu menghambat pertumbuhan parasit sebanyak 50%. Semakin kecil konsentrasi yang diperlukan, maka akan semakin efektif. Berdasarkan pengujian ini, ekstrak dari metanol buah pare dapat menghambat pertumbuhan parasit Plasmodium falciparum 3D7 dengan IC50 sebesar 0,39 mg per mililiter. Selain itu, untuk manfaat dari kencur sendiri, yakni mengutip studi yang diterbitkan dalam Europe VMC, manfaat kencur diklaim memiliki kemampuan untuk mengeluarkan racun yang ada di tubuh. Dengan begitu, manfaat kencur ini dapat melancarkan sirkulasi darah dan memungkinkan masuknya nutrisi ke jaringan kulit. Selain itu, sifat antioksidan yang dimiliki oleh ramuan ini mencegah racun berbahaya disimpan di tubuh. Aran badanku, kalau Baik nomor pertama mulai ini pe. iya, Baik nomor 0, bapak harap nomor arah ya. terus ke kita baik. Terus perama nama Ani. Sama Ani yang disebut. Bola. Bang, sekarang 45. 45. Bawa kayak dalam obatin malaria. Simpe. Malaria. Malaria baru. Apa-apa kan ada yang dalam obatin terus? Si malaria ini. Jadi arah ngarina pria gerorong pria putih. Iya. Nah ini sampai pagi. Terus langsung parutan ya terus ini aku pada itu sudah siku air nasino langsung kata itu. Langsung sadar nih. Enggak naik terus. Enggak. Ini malaria lah kan. Arak pria gerorong. Balon ku buang efek ku. Sade bapak engkau break. Sampai kamu ada bau. Tini kebun. Bekode masih nepeko. Ulailah pahitnya luar biasa. So malaria jangan langsung sadar nih. Marah sekali namanya. Tegula baik deh. No. Marah sekali namanya tuh ini. Kali ya. Tidak jero kapan sembuh. DP ulah kali pesade yang munasi bulat rahasia sini jerak terus. Aku baca. Kan ini kan no. Nah, angka ajaib. Oh, terus ini si malaria ini kan menang depannya pahit jadi Oh, bau kayak apa? Kayak tanah masih dua. Bina bau. Melulu ada ini belum tahu kalau udah palut ya sakit bagian.
Ini ada pria berlomba gue sih itu Ada jadi. dua penduduk ya, Ada dua penduduk. sampai segelas. Nggak boleh lah udah paitan nih kan. Lelah udah dengan paitan. Kenapa? Oh kenangannya boleh. Kenangannya boleh. Nah, namun biar sasa, obat sasa. Kalau darah sekarang kalau aja itu efek sampai. Berarti Ino si malaria Ino kan paling si duci Ino. Terus baik sarina no. Paling minumnya terus Panjang sedak sekur lah. apa sih? Sekur cara mambu ini. Semacam kunyit ini. Ino dah sapurang mah, Ini macam. katek namun be. Badan ini jadi racun ini jadi racun. Pada. Sepumbe kah? Oh, bersumber itu. Terus sekarang kayak efek sampingnya, misal kesepian gitu. Itu bunyi-bunyi. Hindi na ula. Si Darah. malaria anda? Malaria na ula efek samping.